Halo, selamat datang di Potland, adalah podcast pertama Kanaan Land. Di sini kita akan bahas seputar properti yang sudah dikerjakan oleh Kanaan Land. Misalnya proyek-proyek yang sudah mereka bangun selama ini itu apa aja sih, dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Jadi Kanaan Land itu sendiri ya, itu adalah developer ternama di Bali. Jadi kita sudah membangun beberapa proyek di Bali dan di sini kita akan bahas semuanya. Ya, jadi saat ini kita sudah ditemani dari tim sales langsung Kanaan Land. Jadi di sini langsung saja saya kenalkan, di sini ada Pak Alex. Pak Alex mungkin bisa langsung perkenalkan, mungkin Bapak dari Kanaan Land posisinya seperti apa, kita biar bisa kenalan langsung sama teman-teman. Mungkin silahkan Pak Alex. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, di sini saya Alex sebagai Senior Sales Marketing dari Kanaan Land. Ya, kemudian kita juga ada Ibu Tania. Ibu Tania mungkin bisa langsung juga perkenalan ke teman-teman. Hai, saya Tania. Saya Sales and Marketing in-house dari Kanaan Land. Ya, baik. Jadi Pak Alex dan Ibu Tania ini kan tim sales langsung Kanaan Land ya. Jadi yang langsung berkomunikasi juga dengan klien, dengan teman-teman agent juga ya. Betul. Jadi mungkin kita bisa cerita-cerita tentang Kanaan Land ini, mungkin udah dari kapan sih didirikan Kanaan Land itu, dan proyeknya pertama itu apa? Mungkin bisa langsung mungkin Pak Alex dulu kali ya yang cerita ke kita. Kanaan Land mungkin kapan sih Pak didiriin? Ya. Ya, bisa kita ketahui Kanaan Land ini merupakan salah satu developer Bu ya di Bali. Kita sudah eksis. Kita start develop tuh dari 2009. Di awalnya kita pembangunan tuh stand villa. Dan untuk villa kompleks atau villa unit kita start develop tuh dari 2014. Oke. Ya, jadi saat ini kita memiliki 3 proyek. Saat ini ya, sampai tahun 2024 ini Kanaan Land sudah punya 3 villa kompleks gitu ya Pak ya? Yes, betul sekali. Berarti dari 2009 itu mainnya stand villa doang. Kemudian di 2014 baru kita memberanikan diri untuk membuka unit kompleks villa gitu Pak ya? Benar. Itu Bu. Ya, mungkin bisa langsung diceritain Pak, proyek pertama Kanaan Land itu di tahun 2014 mungkin proyek apa sih itu? Mungkin bisa langsung diceritain. Jadi bisa dikatakan Bu ya, jadi kalau untuk proyek yang kami miliki, kami memberi nama Hideaway. Nah, yang pertama itu ada di Uluwatu. Itu kita start develop dari 2014. Itu kami beri nama Hideaway Villa Uluwatu. Dengan total 34 unit. Dan saat ini sudah terjual semua. Oke. Nah, selesai dari situ kita beranjak ke daerah Bukit juga di Ungasan. Kita beri nama Hideaway Resident Ungasan. Kami start develop itu dari 2017 dengan total 26 unit. Jadi memiliki konsep itu seperti resident dengan semi kontemporer. Dan itu juga sudah habis terjual. Dan yang ketiga yang kami miliki, nah dari Bukit kita beranjak ke Ubud. Langsung pindah agak jauh ya Pak ya, bergeser agak jauh. Nah, jadi di Ubud ini kami beri nama Hideaway Village Ubud. Kami mulai develop dari 2020 dan sampai sekarang. Tapi saat ini pembangunan sudah 80% dan hanya sisa beberapa unit saja. Oh gitu, oke. Berarti cukup ini juga ya Pak ya, cukup project Ubud ini cukup banyak diminati ya. Sampai sekarang sisa berapa unit Pak kalau boleh tahu? Dari total kita 25 unit, saat ini hanya tersisa 4 unit. Oh, tersisa 4 unit, oke. Mungkin boleh diceritain lagi Bapak, kenapa bisa dari project pertama itu kan udah sold out ya? Di Ungasan juga udah sold out, di Ubud ini sisa 4 ini mungkin apa sih yang membuat kita teman-teman mungkin yang mau invest di Bali gitu mungkin tertarik untuk beli properti di Ubud itu, contohnya misalnya Hideaway Village Bali Ubud ya. Mungkin kalau menurut Bu Tania sendiri apa sih keunikan produk kita yang di Ubud ini itu? Oke. Untuk yang pertama itu dari segi lokasi. Kenapa Ubud? Karena mungkin semua di sini udah pada tahu ya kalau Ubud adalah salah satu objek wisata atau lokasi yang wisatawan lokal maupun mancanegara itu udah pasti ke Ubud kalau main ke Balinya kan gitu ya. Karena Ubud itu adalah salah satu destinasi terbaik di Indonesia. Bukan hanya Indonesia sih, jadi lebih ke mendunia. Jadi
Kenapa kita memilih Ubud karena ya itu lebih ke destinasinya, siapa sih yang nggak tahu Ubud gitu. Kayak misalnya orang-orang yang liburan ke Bali udah pasti Ubud itu menjadi salah satu list tempat yang mereka datangi gitulah ya Ibu ya. Jadi banyak diminati turis internasional maupun lokal. Makanya kita pilih Ubud untuk proyek ketiga ini. Nah mungkin sekarang bisa dibantu jelasin Ubud, proyek kita itu Hideaway Village Bali Ubud, konsepnya itu seperti apa sih? Karena kalau kita kan main ke Ubud tuh biasanya kita tuh dapat vibes itu yang bener-bener Balinese banget, terus yang kayak bener-bener ke alam-alamannya tuh berasa banget gitu loh. Jadi mungkin kalau kita proyek kita di Ubud itu kayak gimana sih? Apakah kita bener-bener pembangunannya atau apa kita buat senatural mungkin, sealami mungkin, berasa kayak di alam, berasa kayak di alam aja gitu, berasa banget. Mungkin bisa dibantu jelasin Pak Alex? Baik, ya kalau kita ketahui ya begitu ya, kalau Ubud itu kan terkenal dengan nuansa alamnya ya, alami. Nah itu juga yang kami sajikan di proyek kami yang ketiga di Ubud ini. Kami beri nama Hideaway Village Ubud. Jadi kami menawarkan suasana itu suasana yang sangat alam banget. Jadi dengan view hutan alami. Jadi di bawahnya itu kita ada aliran sungai sih. Jadi kalau kita stay di sana, itu nanti terkesan seperti terhipnotis dah. Berarti kayak benar-benar stay di situ relax, dengar ada suara sungainya, ada suara burung-burung dari hutannya kayak gitu-gitu sih. Burung-burung yang kita biasa dengar pagi-pagi itu kayak video-video di YouTube itu. Jadi nggak perlu ngidupin YouTube lagi untuk itu. Oke. Berarti di situ kalau biasanya kan di Ubud masih banyak rice field ya. Tapi kalau di project kita di Ubud sendiri itu di Hideaway Village Bali Ubud, apakah view kita juga rice field gitu atau bagaimana ya? Oke. Nah, jadi kalau untuk Hideaway Village Ubud sendiri ini kita menyajikan view yang lain dari yang lainnya gitu. Karena biasanya konsep alam-alaman itu view-nya rice field gitu, dalam template gitu loh. Benar. Jadi kebanyakan kita kalau melihat villa di Ubud tuh dengan menyajikan view rice field, tapi kami di sini menyajikan view itu natural forest ya, hutan alami. Nah, jadi stay di sana itu bisa mendapatkan pengalaman yang lain, yang beda jika bepergian ke Ubud nantinya. Berasa kayak di hutan gitu ya Pak? Iya. Ibu kita mau coba, boleh silakan. Mau sih, nginep di situ dengar suara sungai, dengar suara. Iya. Berarti konsepnya kita itu bisa dibilang agak berbeda lah ya dari villa-villa yang lain, karena kita view-nya view forest, bukan rice field lah gitu ya Pak ya. Benar sekali. Terus untuk bangunannya bagaimana Pak? Karena biasanya nih orang-orang pada, kalau yang saya perhatikan ya, orang-orang tuh banyak tertarik villa-villa yang konsep bangunannya tuh atau desain bangunannya tuh Mediterranean lah, atau Skandinavian lah, atau modern kontemporer gitulah Pak. Nah kalau HVU sendiri atau Hideaway Village Bali Ubud ini konsep bangunannya tuh seperti apakah gitu? Ya. Apakah modern juga di tengah-tengah kealamian Ubud ini gitu? Benar. Jadi kalau untuk Hideaway Village Ubud emang kami mengusung konsep itu dia back to nature ya. Back to nature dalam artian kita kembali ke alam. Jadi kami menyesuaikan dengan bangunan yang ada. Nah, jadi di bangunan kami ini 80% itu dari bahan alami, Bu. Oke, contohnya seperti apa tuh Pak? Nah, contohnya itu 80% kita dari kayu. Kayu itu kayu ulin. Atau mungkin Bapak Ibu tahu itu kayu ironwood ya. Ironwood itu kayu yang kena panas, kena air, bahkan nanti dalam jangka waktu yang lama itu bangunannya itu semakin kuat. Oh gitu. Ya, bahkan anti rayap. Oh gitu. Ya biasanya kan kalau kayu itu cenderung kropos gitu ya, bolong-bolong gitu loh kayunya ya Bu ya, karena dimakan rayap lah, terus dia bolong-bolong gitu. Tapi kalau kayu ulin ini bisa dijamin lah ya. Bisa dijamin, karena semakin lama ketahanannya akan semakin kuat juga. Oke, jadi malah lebih menarik ya Bu ya. Oke. Jadi emang untuk kayu ulinnya itu tadi di Indonesia itu hanya terdapat di 2 lokasi. Di mana aja tuh? Kalimantan dan Papua. Betul. Berarti kita mesen dari sana gitu? Ya, bisa jadi. Dikirim langsung dari Kalimantan. Oke. Berarti cukup materialnya cukup ini juga sih ya, apa namanya?
bisa dibilang istimewa atau spesial ya, karena ini juga susah juga kan dicarinya. Beda premium lah, premium lah. Oke. Untuk furniture, material kita semua menggunakan bahan-bahan premium gitu. Oke, kayunya ya kayu premium kelas oke lah ya, kelas bagus banget gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin searching atau lihat di website kita Hideaway Village Bali Ubud itu, mungkin teman-teman udah lihat bangunan kita itu dari batako merah, terus benar-benar kesannya tuh kayak back to nature, seperti bata merahnya ini sudah kayak ada lumut-lumut gitu. Nah, dengar-dengar nih ya Pak ya, saya dengar-dengar itu memang katanya kita itu memang mensengajakan lumut-lumut ini ditempel di dinding-dinding bata merah itu karena biar kita tuh benar-benar berasa back to nature. Terus kita tuh benar-benar ya rumah ini itu nggak berasa yang modern dan tidak berasa terpisah gitu dari kesan alamnya itu. Ya, benar. Jadi emang kalau untuk bangunan sendiri kami menyajikan dengan kesan semaksimal mungkin itu dengan nuansa alam. Jadi di tampilan depan di dinding batanya itu kita sengaja menyemprot untuk menimbulkan ada kesan lumut ya di situnya. Nah, dan tidak hanya itu aja, untuk sekitaran pekarangan unit villa yang kami miliki juga, kami juga menyediakan landscape seperti kami menyediakan tanaman di tiap unit untuk menambah kesannya tuh lebih alami nantinya. Ya, itu sih dia. Jadi ya sangat dipastikan produk yang kami miliki ini walaupun dengan nuansa alam tapi memiliki value yang sangat jarang ditemukan di Ubud. Gitu. Jadi kita membangun nuansa yang benar-benar back to nature yang memberikan ketenangan, relaksasi yang sangat ini ya Bu ya, sangat menyejukkan untuk siapapun yang nanti akan stay di Hideaway Village Bali Ubud ya Bu ya. Kalau untuk aksesnya sendiri gimana Bu? Apakah susah atau kan kalau di Ubud kan ya jalannya di Bali kecil-kecil kan lah. Betul. Gitu. Jadi agak masuk-masuk gitu. Apalagi namanya udah Hideaway kan. Betul. Gitu. Nah, that's the point. Jadi kita kan dari nama itu udah Hideaway Village Ubud. Yang mana kita benar-benar escape dari perkotaan, dari hiruk pikuknya metropolitan lah. Jadi untuk akses Hideaway Village Ubud sendiri itu memang kita agak sedikit masuk ke dalam karena apa? Karena balik lagi dengan konsep kita menyajikan view hutan alami. Jadi memang untuk mencari hutannya itu memang diperlukan akses yang lumayan jauh dari jalan utama gitu. Jadi tapi kalau misalkan untuk akses ke sananya kita nggak yang sampai jalan kaki, nggak sampai gitu kok. Masih bisa aja akses mobil kok aman-aman. Kalau mobil masih aman lah, tetap turunnya di depan lobi kan. Betul. Nggak yang dari 100 meter. Nggak yang jogging track gitu, nggak yang dari awal kita nyajikan jogging track dari akses utama enggak sih. Walaupun namanya Hideaway dan jalannya agak masuk sedikit, tapi itu nggak yang membuat kita untuk kesusahan menelusuri untuk ke sana ya, ke jalannya itu. Oke.